Suara misterius atau dentuman yang berasal dari langit tersebut sebenarnya datangnya dari mana sih? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sherry Antoinette. Mungkin banyak dari kalian yang tinggalnya di daerah Jabodetabek ataupun Bogor, kalian itu mendengar dentuman misterius ini atau suara misterius yang datangnya dari langit. Hari ini itu aku ingin membahas ke kalian sebenarnya suara misterius atau dentuman yang berasal dari langit tersebut sebenarnya datangnya dari mana sih? Yang pertama, kita mengetahui bahwa Gunung Anak Krakatau itu mengalami erupsi pada Jumat 10 April 2020. Gunung berapi yang terletak di Selat Sunda ini telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo pada Sabtu 11 April 2020 pagi. Nah, berdasarkan laporan yang diterima oleh BNPB, tinggi kolom abu yang dikeluarkan pada erupsi awal sekitar 500 meter. Nah, tapi sebenarnya tuh erupsi tersebut terjadi dua kali, karena pada erupsi yang pertama, tinggi kolom abunya sekitar 200 meter, lalu pada erupsi yang kedua, baru kolom abunya itu setinggi 500 meter. Dengan meletusnya Gunung Anak Krakatau ini pada Jumat 10 April 2020, banyak pihak atau banyak warga menyangkut pautkan tentang erupsi yang terjadi pada Gunung Anak Krakatau ini terhadap dentuman yang terjadi pada Sabtu dini hari. Jadi ketika erupsi pada Jumat, nggak lama hari Sabtu ada dentuman. Jadi orang-orang kayak berasumsi kalau dentuman yang terjadi itu berasal dari Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi pada hari Jumat. Orang-orang jadi nggak berpikir aneh-aneh lagi. Oh ya, pantas aja itu ada dentuman atau suara misterius tersebut. Oh, pantas aja karena pada hari Jumat itu Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi. Tapi yang lebih aneh, yang dengar dentuman itu cuman orang-orang di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, hingga Bogor. Dan lebih aneh lagi, orang-orang atau warga yang tinggalnya di daerah dekat dengan Gunung Anak Krakatau tersebut malahan nggak mendengar suara dentuman sama sekali. Itu aneh dong, berarti suara itu bukan berasal dari Gunung Anak Krakatau. Karena kalau misalkan kita dengar, tapi yang dekat sana, yang dekat gunung itu nggak dengar, berarti asalnya bukan dari Gunung Anak Krakatau dong. Jadi hal itu semakin menjadi misteri. Dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan bahwa suara dentuman yang terdengar di Jakarta hingga Bogor bukan berasal dari aktivitas gempa tektonik Gunung Anak Krakatau. BMKG juga mencatat ada aktivitas gempa kecil di Selat Sunda saat erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi di malam itu. Walau telah ditemukan bahwa sebenarnya ada gempa kecil di Selat Sunda yang memungkinkan mungkin dentuman itu terjadi karena gempa di Selat Sunda itu ya, tapi ternyata gempa itu tuh tidak sesignifikan itu, gempa itu tidak sebesar itu untuk bisa menghasilkan suara yang didengar oleh beberapa wilayah di Jakarta, Tangerang, Depok, sampai Bogor. Jadi BMKG juga memastikan bahwa suara atau dentuman yang didengar oleh beberapa wilayah di Jakarta, di Tangerang, di Depok, dan di Bogor itu bukan berasal dari aktivitas gempa tektonik yang terjadi. Tetapi ada ahli vulkanologi sekaligus mantan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Surono menyatakan bahwa dentuman dan gemuruh yang dirasakan warga Jakarta dan Jawa Barat pada Sabtu 11 April dini hari itu diyakini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jadi pendapat beliau itu justru bertentangan dari pendapat yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, beliau juga menekankan kalau misalkan bukan karena Gunung Anak Krakatau suara dentuman tersebut, dari mana lagi? Nah, beliau juga menambahkan karena virus COVID-19 ini banyaknya aktivitas warga tuh yang berhenti. Hal itu membuat Jakarta dan sekitarnya itu jadi kayak sepi, sehingga mengurangi perlambatan perjalanan gelombang suara yang ada. Karena itu, dia meyakini suara dentuman tersebut dari shockwave atau gelombang kejut erupsi Anak Krakatau yang merambat jauh sampai bisa menggetarkan barang-barang seperti kaca jendela di rumah. Ini tuh menjadi kayak persoalan penting juga, karena media luar negeri juga mengangkat mengenai kisah Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi
Dan salah satunya adalah media Amerika Serikat, Washington Examiner, juga turut melaporkan berita mengenai gunung berapi yang terkenal Krakatau meletus pada Jumat memuntahkan abu vulkanik setinggi 9 mil ke udara. Nah, media luar negeri dan media Amerika Serikat juga menyatakan bahwa letusan ini paling kuat sejak Desember 2018. Wow. Dan mereka juga memberitakan pada waktu itu letusan GAK atau Gunung Anak Krakatau menghasilkan tsunami mematikan yang menewaskan lebih dari 400 orang di pantai-pantai di Sumatera bagian tenggara dan Jawa bagian barat. Dan pada tahun 1883 gunung berapi itu juga meletus dengan ledakan dahsyat yang 10.000 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Itu semua ditulis di Washington Examiner yang berada di Amerika Serikat. Oke, sekarang di luar dari Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi, kita jadi bertanya-tanya dong. Jadi dentuman itu kalau bukan dari Gunung Anak Krakatau, lalu dentuman itu datang dari mana? Nah, menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Kasbani juga menduga bahwa suara itu memang tidak datang dari Gunung Anak Krakatau, tapi dari sumber lain. Tapi setelah dicek juga, aktivitas gunung di daerah atau di sekitar Bogor itu semua tuh masih normal. Jadi nggak ada yang kayak meletus atau mau erupsi, itu nggak ada. Lantas dari mana suara dentuman tersebut? Apakah ini merupakan fenomena skyquake? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu skyquake, aku akan menjelaskannya sama kalian semua. Skyquake itu adalah karakteristik dari suara yang tidak dapat dijelaskan dan berasal dari langit. Sebagian negara pernah melaporkan adanya suara misterius atau dentuman. Suaranya pun terdengar menyeramkan dan seperti suara yang tidak biasanya. Dikutip dari Blasting News, beberapa ahli ada yang menganggap kejadian skyquakes itu biasa jadi dikarenakan aktivitas manusia. Misalnya, suaranya itu bisa berasal dari pesawat terbang, dan juga paling populer itu bisa jadi berasal dari meteor yang meledak. Dan memang ada juga yang bilang kayak media luar negeri bahwa dentuman itu bisa terjadi karena erupsi gunung berapi. Tapi seperti yang udah dikatakan oleh BMKG, Gunung Anak Krakatau itu tidak ada hubungannya dengan suara dentuman tersebut kan. Jadi untuk kasus ini faktor dari gunung itu dicoret. Bisa juga disebabkan suara petir dari langit. Jadi banyak faktornya yang menyebabkan suara misterius itu terjadi. Bahkan kejadian skyquake ini sudah pernah dilaporkan di beberapa tempat sebelumnya, seperti di India, di Bangladesh, di Italia, di Jepang, di Kanada, hingga di Amerika Serikat. Guys, what is going on? In Sweden, this sure sounds like a trumpet. In Michigan, another. Dan sekali lagi aku ingetin, skyquake ini cuma bisa dijelaskan lewat hipotesis, tapi nggak ada bukti sah atau bukti ilmiah. Dan juga lebih parahnya, dari artikel yang aku dapat, ada beberapa orang atau beberapa pihak yang menduga bahwa hal ini adalah hal gaib. Tapi beberapa orang sudah mengkontak dua indigo yang bersedia memberikan penjelasan mengenai fenomena ini. Yang pertama dari Indigo A yang namanya itu kita samarkan, anggap aja namanya itu Laswart. Nah, si A ini atau Laswart, dia bilang kalau misalkan dentuman yang terjadi itu nggak ada kaitannya sama hal-hal gaib. Tapi dia bilang kalau memang 2020 itu memang ada kejadian hebat yang bisa mengguncangkan Indonesia selain dari wabah COVID-19 ini. Wow, itu serem banget gak sih? Tapi pokoknya dia bilang bahwa dentuman itu nggak terkait dengan hal-hal gaib. Dan kalian juga aku ingatkan, dan Laswart ini yang seorang indigo juga mengingatkan, jangan percaya sama oknum-oknum yang malah menyalahgunakan informasi ini dan menghubungkan dentuman tersebut menjadi sesuatu yang gaib. Karena menurut dia itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan hal gaib. Untuk anak indigo yang kedua, dia juga bilang memang dentuman itu tidak ada hubungannya dengan hal gaib. Jadi menurut kalian, dari mana fenomena dentuman tersebut terjadi? Video ini aku nggak kasih tahu kalian mana yang benar atau mana yang salah karena semuanya masih rancu dan ambigu, dan aku nggak bisa memberikan fakta yang 100% konkret mengenai dari mana suara dentuman itu berasal. Tapi kalian coba, menurut kalian apa yang kalian percayai, dari mana suara dentuman tersebut, dan apa maksud dari dentuman tersebut? Kalian boleh komen di bawah ini dan kasih tahu aku, jadi kita bisa bahas dan diskusi bareng-bareng. So, terima kasih udah nonton video ini. Sekian dulu dari aku minta maaf banget kalau aku ada salah kata, salah pengucapan, dan salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.